Selamat pagi, salam sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai kombinasi. Seperti saya tuliskan di sini, kombinasi merupakan susunan objek dengan tidak memperhatikan urutan. Dalam hal ini, AB itu sama saja dengan BA. Nah, atau misalnya kalau kita pilih 3 objek ABC itu sama dengan ACB, sama saja dengan BCA, sama saja dengan yang lain lah, entah BAC dan seterusnya. Pokoknya ini bedanya dengan permutasi adalah ini tidak memperhatikan urutan. Pokoknya asalnya objeknya sama, walaupun urutannya berbeda, itu merupakan susunan yang sama. Contohnya misalnya begini. Misalnya kalau kita disuruh mengerjakan 4 soal dari 5 yang tersedia. Kalau misalnya begini ceritanya, kalau seorang siswa mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, itu sama saja dengan kalau siswa mengerjakan nomor 1, 2, 4, dan 3. Sama juga dengan kalau dia mengerjakan nomor 4, 1, 2, 3. Selama memuat 1, 2, 3, dan 4. Ini akan dirumuskan kombinasi NR ini sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Ini rumusannya. Tapi ada catatannya di sini. Catatannya bahwa N itu merupakan objek yang tersedia. Bagaimana tersedia? R itu yang dipilih sebagai susunannya, dan ini semuanya merupakan bilangan cacah. Kita ketahui bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tidak akan mungkin kalau ini kombinasi negatif di sini. Contoh soalnya misalnya begini. Nah, yang inilah misalnya. Seorang siswa diminta mengerjakan 4 soal dari 5 soal yang tersedia. Tentukan banyaknya pilihan yang bisa dia buat. Maka dalam hal ini, banyak cara pengerjaan jika tersedia 5 soal, disuruh dikerjakan 4 soal. Berarti ini sama dengan kombinasi 5, 4. Karena dalam hal ini ada 5 soal yang tersedia, hanya 4 yang dipilih. Berarti kan jadi 5 faktorial per 4 faktorial kali 5 dikurang 4 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Ini kan 10 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Per 4 faktorial dikali 5 kurang 4 faktorial itu 1 faktorial. 1. Tujuannya terjebret atau tujuan. Berarti sama dengan 5 cara. Maka banyak pilihan cara si siswa untuk mengerjakan soal yang tersedia dengan hanya memilih 4 soal. Dari 5 yang tersedia itu sama dengan 5 cara. Nah, contoh yang kedua, misalnya dipilih katakanlah tersedia misalnya 4 orang. Dari 5 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk utusan siswa teladan. Perlombaan siswa teladan lainnya di Tarawitam. Tentukan banyak susunan yang boleh. Nah, untuk kita bedakan dengan permutasi pada minggu yang lalu, untuk yang permutasi ini hanya sekedar mengingatkan, kalau misalnya kita pilih 3 dari 5 yang tersedia, ini dipilih, ini yang tersedia. Kalau misalnya ditetapkan jabatannya ketua, wakil ketua, dan katakanlah sekretaris, KWS. Kalau misalnya terpilih 3 orang, katakanlah si A, si B, si C. Dengan ceritanya di sini si A jadi ketua, si B jadi wakil, si C jadi sekretaris. Ini sudah merupakan urutan yang beda dengan begini. A, C, B. Itulah yang namanya minggu yang lalu permutasi. Dalam hal kombinasi yang demikian, karena ini untuk siswa teladan ceritanya tidak menentukan urutan, karena kan masih diperlombakan lagi nih, boleh saja dipilih si A, si B, si C. Ibarat namanya kemunculan adong ma becak isina 5 halak,
kecelakaan di Sipitu-Pitu. Luka-luka telu halak. Isukun. Isi dona luka-luka itu. Jawabnya si ABC. Misalnya orang lain berkata, siapa yang luka-luka itu? Oh, si ACB. Kan sama saja ini kan, ABC dengan ACB. Isi dona luka-luka ini tolak nasib. Oh, si BCA. Ini sama saja semua. Maka ini merupakan permasalahan yang melibatkan kombinasi. Maka ini jadi kombinasi 5-3. Berarti sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial. Kita ingat rumusan kombinasinya kan? Berarti sama dengan 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Per 3 faktorial dikali, kalau 5 dikurang 3 faktorial, ini 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1, 2. Tolu, maka tolu faktorial, 2 ada obat, 2 di sini, berarti sama dengan 10 cara. Kalau dengan permutasi, pada minggu yang lalu, kalau misalnya sekali lagi ditetapkan jabatannya, untuk apa dia ceritanya mau diletakkan, berarti ini permutasi 5-3. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Jadi 5 faktorial per 5 dikali 3, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per menjadi 2 faktorial. Oh, ini masih dikali 2 faktorial lagi ya. Itu berarti sama dengan 60 cara. Nah, berarti ceritanya yang penting kita perhatikan adalah permasalahan dari menyusun objek adalah apakah dia memperhatikan urutan atau tidak. Saya buat contohnya misalnya begini. Contoh yang ketiga lah. Misalnya ada 10 titik yang tidak segaris. Jika misalnya dibuat titik yang menghubungkan garis tersebut, yang menghubungkan garisnya, berapa banyak garis yang bisa? Berapa banyak ini kalau menulis soalnya garis yang bisa. Saya ulang soalnya begini. Misalnya ada 10 titik yang tidak segaris. Dibuat titik untuk menghubungkan garis tersebut. Berapa banyak garis yang dapat dibuat dari 10 titik yang tersedia? Nah, logika berpikirnya begini. Misalnya ada 2 titik, katakanlah titik A dan titik B. Melalui titik ini hanya dapat dibuat 1 garis begini. Penamaan garis ini boleh kita namakan sebagai garis AB atau boleh juga sebagai BA. Boido AB, boido BA. Maka ini merupakan permasalahan yang melibatkan kombinasi. Berarti ini adalah kombinasi dari 10. Karena ada 10 titik yang tersedia. Yang diambil untuk membuat garis hanya perlu 2. Berarti ini kombinasi 10, 2. Berarti sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial itu kita jabarkan nanti sama setika nokan orang 8 faktorial kan. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial itu 2. 10 dikurang 8 faktorial. Matutson 5 kali 9 sama dengan 45 garis. 45 garis mana dibuat yang bisa dibuat dari 10 titik ini. Pokoknya pertanyaannya apakah dia menentukan urutan. Kalau dia ya, berarti ini ceritanya permutasi. Kalau tidak, berarti ini adalah kombinasi. Sampai di sini bisa diikuti ya. Misalnya saya produce lagi soalnya. Saya produce lagi cerita soalnya. Misalnya begini. Orang masalah pelukis. Katakan ada seorang pelukis yang mempunyai 5 warna cat. Nah, kalau misalnya dicampurkan 2 cat berbeda, ini akan menghasilkan satu warna yang baru. Pertanyaannya begini. Berapa banyak
berapa banyak warna yang dapat dibuat. Warna baru yang dapat dibuat. Nah, karangannya begini, jawab. Kalau misalnya warna-warna tersebut kita katakan adalah merah, kuning, hijau di langit yang biru, misalnya inilah 2, 3, 4, 5. Pencampuran merah dengan kuning itu menghasilkan MK lah kita katakan. MK. Itu sama saja nanti kalau dicampurkan kuning dengan merah. So, berarti ini tidak memperhatikan urutan. Maka ini jadi kombinasi 5, 2. Ini dapatlah nanti ini dihitung. Dan bersedia. Boleh dihitung sebagai latihan di catatannya nanti ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti anak-anak sekalian ya. Salah satu aplikasi dari kombinasi adalah penggunaannya pada binomial Newton. Maksud dari binomial Newton itu begini. Binomial Newton. Ini penjabaran untuk perpangkatan dari dua suku A tambah B pangkat N. Ini akan dijabarkan sebagai sigma dari I sama dengan 0 sampai ke N kombinasi NI A pangkat N dikurang I dikali B pangkat I. Contoh, misalnya begini. Misalnya kalau A tambah B pangkat 2. Ini akan jadi sigma I sama dengan 0 sampai 2 karena N-nya 2 ceritanya ini. Kombinasi dari kombinasi dari 2I A pangkat 2 dikurang I dikali B pangkat I. Nah, I-nya mulai jalan dari 0 sampai ke 2. Jadi sama dengan kombinasi 2, 0. A pangkat 2 kurang 0, 2. B pangkat 0. Tambah. Pokoknya dimulai dari I sama dengan 0. Sonari I sama dengan 1. Kombinasi 2, 1. A pangkat 2 kurang 1, 1. B pangkat 1. Tambah kombinasi 2, 2. A pangkat 2 kurang 2, 0. B pangkat 2. Ulang kejudah, ceritanya A jalan mulai dari 0 sampai ke 2, 0, 1, 2. Ini cerita 0, 1 ke 2. B-nya itu jalan dari 2 ke 1 ke 0. Terbalik ini ya, B-nya ini A-nya. Nah, sama dengan kombinasi 2, 0. Kombinasi 2, 0 itu sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial dikali 2 kurang 0 faktorial sama dengan 1. Kombinasi 2, 1 ini 2 dan kombinasi 2, 2 ini sama dengan 1. Ini bisa kita hitung nanti ini. Berarti ini sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah dengan B pangkat 2. Yang ini. Mau olah di pangkat 2 mungkin terkesan langkah ini terlalu banyak. Untuk apa ini? Boros sekali ini. Hanya untuk menghitung ini. Lebih bagus dikalikan langsung saja A tambah B pangkat dikali A tambah B. Kalikan saja kan. A kali A kuadrat. Lalu A tambah B dan seterusnya. Toh juga hasilnya sama. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Tapi bayangkan kalau begini. Kalau misalnya persoalannya itu berpangkat banyak dibikin. Persoalannya begini. Contoh. Tentukan koefisien X pangkat 3 Y pangkat 5 dari X dikurang 2Y pangkat 8 misalnya. Nah, ini akan repot kita kalau mengerjakan X dikurang 2Y dihelihun welu heli. Baik menjadi helihun welu heli. Ini sampai 8 kali.
Nah, tapi dengan kombinasinya si Newton, binomial Newton, dapat kita jabarkan jadi ini kombinasi, ini akan jadi sigma I sama dengan 0 sampai 8. Kombinasi 8I ini X pangkat 8 dikurang I dikali dengan ini minus 2Y pangkat I. Nah, sekarang ini begini, X pangkat 3 ini sama dengan X pangkat 8 dikurang I. Artinya ceritanya ini 3 sama dengan 8 kurang I, maka dari sini kita peroleh bahwa I nya sama dengan 5. Untuk memperoleh koefisien dari X pangkat 3 Y pangkat 5. Nah, berarti ini jadi koefisien dari X pangkat 3 Y pangkat 5 ini sama dengan kombinasi, ini kita masukkan I sama dengan 5, kombinasi 85 X pangkat 8 kurang 5 dikali minus 2Y pangkat I nya tadi 5 yang ini. Nah, sama dengan kombinasi 85 itu jadi 8 faktorial per 5 faktorial dikali 8 dikurang 5 faktorial. X pangkat yang ini 3 minus 2Y, minus 2 pangkat 5 ini minus 32 Y pangkat 5. Kita sederhanakan dulu hitungan yang ini. 8 faktorial itu 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial 8 dikurang 5 faktorial itu jadi 3 faktorial. 3 faktorial itu onom. Jadi 5 faktorial 5 faktorial mate onom itu onom dikali X pangkat 3 dikali minus 32 dikali Y pangkat 5. Maka ini sama dengan 8 kali 7 yang ini sama dengan 56 baru dikali kemarin minus 32 X pangkat 3 Y pangkat 5. Tinggal kita mengalikan 56 kali minus 32. 56 kali 32 itu sama dengan minus 1792 X pangkat 3 Y pangkat 5. Jadi koefisiennya nanti adalah minus 1792. Itulah salah satu penerapan dari koefisien, penerapan dari kombinasi. Nah, jadi intinya saya ulangi, dalam memperhatikan susunan yang perlu diperhatikan apakah dia memperhatikan urutan atau tidak. Tadi kalau saya buat, kalau dia memperhatikan urutan, kalau iya, perhatikan kemungkinannya dulu nih, ya, tidak. Kalau iya, berarti permasalahannya kita selesaikan dengan permutasi. Kalau tidak, berarti kita kena selesaikan dengan kombinasi. Dengan permutasi NR sama dengan N faktorial dikali N dikurang R faktorial. Dan kombinasi NR ini sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Sampai di sini saja video Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar.